Baik, hatur nuhun, jazakumullah khair. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, tarik nafas. Lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim, menuntut ilmu. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah yang salah satunya di hadapan Bapak Ibu sebentar lagi insya Allah dengan pertolongan rahmat Allah bisa menunaikan umrah. Ini betul-betul merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kau mau dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kau mau dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan. Tetapi juga berlaku sabar ketika diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Baik, resminya mari kita awali majelis kita dalam hari ini, majelis kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan ibu-ibu, bapak-bapak yang insya Allah saya berhusnudzon semua adalah hamba-hamba Allah yang baik, solih, solihah, tentunya juga baik hati, dermawan dan pastinya tidak sombong. Amin ya rabbal alamin. Tapi rasanya salam saya yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah. Salamnya ahli ibadah. Salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi tatimus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Karena pada hakikatnya juga tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaik apapun rencana yang kita inginkan, enggak akan pernah terjadi manakala Allah tidak menghendaki. Tetapi ketika Allah sudah mentakdirkan, maka syukuri, jangan mengandai-andai lagi, karena itu akan membuka peluang pintu masuknya syaitan. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita, karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, andai tolan sana famili keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah, insya Allah akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Gak ada yang amin nih? Lama banget sih, harus diapa-apain dulu ya. Saya ulangi ya. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Setuju ya Pak Bu ya? Ya. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baik akhlak dan juga baikin ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Bapak Ibu, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran. Bapak Ibu sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur, makin lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucunya insya Allah akan makin baik, solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudaraku seiman, jadi ada beberapa poin yang akan kita kaji, yang akan kita lalui pagi ini. Yang pertama kaitannya dengan ilmu, kemudian kaitannya dengan ibadah, kemudian yang ketiga kaitannya nanti dengan contoh pelaksanaan gambaran, yaitu wudhu, sholat, dan juga kaitannya dengan manasiknya. Nanti ada kita pengilmuan dulu, tapi nanti juga kita simulasinya setelah selesai. Kemudian nanti kaitannya dengan masalah umroh dan doa. Tapi untuk mengawali hari ini, kita Bapak Ibu boleh ikutin saya, dan ini juga termasuk nanti doa yang bisa Bapak Ibu bawa mulai hari ini, bisa dilazimkan, dan insya Allah nanti ketika panjenengan semua menunaikan umrah dengan izin Allah, maka Allah akan berikan kemudahan, kebaikan dan keberkahan. Dan doa ini dilazimkan mulai hari ini, insya Allah kehidupan kita akan berubah menjadi lebih baik ya. Ikutin saya 3 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana
Allahumma khtim lana bil Islam bil Islam wahtim lana khtim lana bil iman iman wahtim lana khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Allah, akhirilah kehidupan kami akhirilah kehidupan kami dengan Islam dengan Islam, dan akhirilah kehidupan kami akhirilah kehidupan kami dengan iman dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami akhirilah kehidupan dengan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Yang ketiga, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Lebih semangat, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Aminnya mana? Lama banget, harus jawaban dulu, masya Allah. Baik, kita bertalbiyah dulu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu saudara seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, kami mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang berkenan bersama dengan Jannah Firdaus untuk menunaikan umroh. Banyak penyelenggara umroh, tapi kita akan kami akan berusaha memberikan yang terbaik semampu kami. Bapak Ibu saudara seiman, yang pertama kaitannya dengan ilmu. Ternyata selain ongkos yang digunakan, yang termahal itu adalah ilmunya. Nah, kaitannya dengan ilmu sebelum berangkat. Jadi sebenarnya pelaksanaan untuk umrah itu disimpulkan 3 saja. Sebelum berangkat, ketika di sana di Haramain, baik di Makkah ataupun di Madinah, dan sekembalinya. Karena acuannya jelas sekali, as-salatu ila salatu, as-salatu ila salati, al-jum'atu ila al-jum'ati, wal umrah ila al-umrah kafarat bainahum. Salat satu ke salat yang lain, Jumat satu ke Jumat yang lain,
Dan kaitannya intinya adalah umroh satu ke umroh yang lain, di antara itu adalah kafarat. Kafarat itu adalah menjadi penghapus dosa. Apa Bapak Ibu yang terpenting kalau kaitannya dengan ilmu sebelum berangkat? Semua landasan ilmu hendaknya dipastikan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat yang ke-17 ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kalian melakukan amalan ibadah yang tidak kalian ketahui ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawaban jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar betul-betul bermakna, agar betul-betul bernilai di sisi Allah, maka yang pertama saya ingin ingatkan, walaupun ini mungkin sudah tahu tetapi perlu diingatkan untuk memantapkan. Karena juga ada kejadian ketika saya memberikan manasik haji pada saat itu, ada poin yang saya sampaikan, akhirnya nanti akan saya terangkan, yaitu minta waktu khusus. Yang pertama, pastikan dulu niatnya betul-betul karena Allah. Karena tidak ada arti dan nilainya Bapak Ibu melakukan ibadah tanpa niat yang ikhlas. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Jika ada yang kemarin, ya amal itu tergantung pada niatnya. Nggak enak, teman-teman dia nggak lebih mampu dari aku udah berangkat, tetanggaku udah berangkat. Nanti jadinya tren saja kalau begitu. Maka kalau sampai ada terpikir itu, istighfar. Jangan sampai ada seperti itu. Saya akan datang menghadap Allah sebagai bukti satu, iman kepada Allah, sebagai bukti cinta kepada Allah dan Rasul, ya, sebagai bukti bersyukur kepada Allah, ya, dan sekaligus akan menggunakan kesempatan itu tadi sudah disebut oleh Bang Eka tadi, yaitu yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan muhasabah. Jadi yang pertama, pastikan innamal a'malu binniyat. Seorang ulama besar, Mutrab bin Abdullah atau Abdullah bin Mutrab, menyatakan yang kaitannya dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung pada niatnya. Beliau mengatakan salahul qalbi bisolahil amal, wa solahil amal bisolahil niyat. Baiknya hati seseorang, jika hati orang itu baik, maka dia akan banyak melakukan kebaikan. Dia senang melakukan kebaikan, ya. Dan kebaikan-kebaikan yang banyak dilakukan itu ternyata muaranya adalah dari niat yang baik. Maka selalulah berniat yang baik. Kalau sudah berniat yang baik, pastikan tidak akan menggerutu, pastikan tidak akan mengandai-andaikan, pastikan akan senang menerima takdir Allah, qadar Allah. Ya, ini penting kaitannya dengan niat. Karena niat itu akan menjadi lebih utama Bapak Ibu daripada amal itu sendiri, ya. Sebaik apapun amal yang dilakukan dipandang manusia baik, kalau niatnya nggak benar, tidak ada nilainya di sisi Allah. Tapi siapa yang dia niat benar, walaupun itu belum kesampaian, tetap dicatat oleh Allah tam. Ini satu kisah. Saya juga waktu itu berangkat dengan Bang Eka bulan Agustus, 31 Agustus. Masya Allah, Bapak itu sudah mengumpulkan uang bertahun-tahun. Pas usia 71 tahun, beliau bersyukur sekali bisa berangkat umroh. Dengan kami juga. Apa yang tadi sudah siap, malam sudah ya mengundang kiri kanan, sudah berbagi rezeki lah. Saking senengnya. Kita sebelum berangkat biasanya ada tambahan manasik singkat, yaitu sebelum berangkat jam 6 diharapkan kumpul, karena setelah itu sarapan, kemudian ada tambahan ilmu atau pengingat halal yang penting. Apa yang terjadi? Istrinya, cucunya, anaknya mengantarkan, ya, sampai di lobi, ya, itu tasnya masih covernya masih di mobil, ya. Tapi nggak lama, ya sekitar 10-15 menit, ternyata kejantungan, kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada hal yang perlu kita perhatikan ini. Tapi bagaimana ini Ustaz? Ya, faqat waqa'a ajar. Allah menyatakan orang yang sudah berniat dengan benar,
Walaupun mungkin dia tidak ke Baitullah, tapi dia ke Rahmatullah dengan hati yang baik dan dengan amal yang terbaik juga, insya Allah. Jadi kita jangan mengikuti nafsu kita. Kadang-kadang ya yakinilah, ya harus kita ingat apa? Boleh jadi menurut kita itu sesuatu yang nggak baik, tapi sebenarnya adalah baik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya apa? Menerima takdir Allah itu adalah bagian yang harus kita persiapkan betul, harus kita imani. Yang pertama, pastikan niat kita betul-betul ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah melainkan dengan memurnikan ketaatan. Dan kaitannya dengan hal ini, ingat dalam ikrar salat kita, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setelah niat sebelum berangkat ini, yang kedua pastikan, mohon maaf Bapak Ibu, kami berhusnudzon, yakin dan mendoakan insya Allah Bapak Ibu berangkat dengan rezeki yang halal, yang tidak bercampur. Ya, silakan Bun, silakan. Ya, jadi pastikan, ya alhamdulillah, silakan. Pastikan Bapak Ibu menggunakan ongkos ini adalah dari rezeki yang halal. Dan pastikan jangan ada bercampur haram dan riba, sekecil apapun. Karena kalau ada bercampur haram dan riba, nanti nggak diterima oleh Allah. Bahkan contohnya itu adalah dari dua hadis. Satu, dalam hadis sahih dari Imam Bukhari, seorang laki-laki dari safar jauh, ya, rambutnya acak-acakan, pakaian penuh dengan debu, wajahnya penuh dengan debu. Kemudian dia berdoa sambil menangis-nangis, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi doanya nggak dikabulkan oleh Allah karena yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram, dan yang dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah lagi, kalau kita memberikan, kita sendiri mengkonsumsi yang haram, kita berikan pada keluarga kita, akan membentuk akhlak yang buruk, akan susah diajak untuk melakukan kebaikan. Kemudian contoh yang kedua ngeri lagi, yaitu bahkan haji, yang uangnya, dananya banyak, meninggalkan waktu yang juga cukup lama. Ketika orang itu sambil menangis-nangis bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, inna hamda wa ni'mata lak wal la syarika lak. Dia sambil menangis-nangis dalam talbiyahnya. Tapi dijawab oleh malaikat, la labbaik wa la syadi. Allah enggak manggil kamu. Kamu datang memulai sendiri, ya. Dan semua yang kamu lakukan dipandang manusia baik itu sama sekali tidak diterima oleh Allah menjadi amal ibadahmu, karena kamu datang dengan ongkos atau dengan yang haram dan riba. Maka mohon maaf, pastikan Bapak Ibu jangan ada di antara panjenengan yang menggunakan dari haram yang riba, ya. Kenapa? Gimana Ustadz kalau ini kayaknya ada campur-campur bunga ribanya Ustadz, bunga banknya Ustadz misalkan, segera ditutup. Bagaimana nutupnya kalau sudah terlanjur? Panjenengan ya ada uang senilai itu, keluarkan sedekah untuk fakir miskin. Itu untuk membersihkan harta dan jiwa itu saja. Insya Allah ini penting, karena nggak ada artinya nanti kalau berangkat ternyata pakai yang haram dan riba. Insya Allah. Kalau ngutang gimana? Ngutang boleh, yang penting ada yang ngutangin Bu, ya. Dan yang jelas juga bayar gitu loh. Baik, nggak boleh gini, Ibu tolong dong saya pingin banget umroh, Pak saya pingin umroh, tolong dong dipinjemin, diutangin. Kan dia akan tanya, kira-kira kapan ngembaliinnya? Saya baru dapat uang di 3 bulan lagi, lambatnya paling Desember insya Allah saya dapat rezeki kok saya. Jelas gitu. Nah nggak boleh, Pak Bu saya pinjem dong uangnya, mau apa? Saya pingin banget umroh nih teman-teman, tetangga-tetangga udah banyak umroh, udah ceritanya menarik, saya pingin banget umroh, saya pinjem dong uangnya sekian. Kapan ya kira-kira kembali? Ya terserah Allah. Ibu nggak yakin, Bapak nggak yakin. Kok dia malah marah? Ya udah suruh cari yang lainnya aja gitu. Nah itu namanya memaksakan diri yang nggak boleh. Tetapi secara umum lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Nah Bapak Ibu jamaah sekalian, yang kedua insya Allah bisa dipahami, jadi nggak ada yang ada unsur haram dan ribanya. Nanti nggak bermanfaat, capek saja. Walaupun di sana nangis, walaupun di sana bisa banyak kemudahan, tidak ada nilainya insya Allah jika bercampur haram dan riba.
Jika yang pertama tadi tidak ikhlas karena Allah. Nah, kemudian yang ketiga, pastikan Bapak Ibu sebelum berangkat ini jangan ada masalah, terutama dengan orang tua, dengan keluarga, dengan saudara. Ya, dengan teman, sahabat jangan ada masalah. Bahkan saya ingatkan pada Bapak Ibu yang akan berangkat, ya, yaitu clearkan panjenengan suami istri, anak dengan orang tua clearkan masalahnya. Buka-bukaan, ya, maafin aku mungkin selama ini aku bersikap kasar, nggak lembut, nggak baik pada kamu, kurang perhatian, aku suka marah. Atau sebaliknya istri mengatakan, Pak maafin aku Pak, selama ini aku suka nyuruh kamu. Ya, ada nggak Bu yang istri nyuruh suami Bu? Nah, selama ini aku ngebohongin. Kalau bicara bohong, biasanya yang suka berdusta itu suami atau istri ya Bu? Halo, assalamualaikum. Biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Hah? Kalau ibu bilang suami, saya tanya dulu nemunya di mana. Tapi kalau bapak yang bilang istri, berarti bapak belum bisa mendidik istrinya kalau begitu. Tapi insya Allah di sini semua adalah hamba-hamba Allah yang baik, solih dan solihah. Amin. Tiap malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan, nggak pernah marah-marah. Amin. Ya, jadi sebelum berangkat ini jangan ada masalah. Ya, jangan ada masalah. Suami istri terutama, anak dengan orang tua terutama, sama siapapun jangan ada masalah. Tutup buku, Bengkulu, Semarang. Itu akan menjadi ringan, itu akan menjadi nyaman ketika kita menjalankan pelaksanaan umrah. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang sebelum berangkat ini satu hal yang penting, kalau ada urusan muamalah diselesaikan muamalahnya. Kecuali memang janjinya memang yang sampai bulan misalkan Desember ya nggak masalah. Tapi artinya kalau panjenengan ini di saat-saat janji, panjenengan mau umroh, ya, padahal punya tanggungan atau punya janji, saya selesaikan dulu. Teman, sahabat, maafkan aku, ini saya ada rezeki, ya, tidak murni dari saya, ini ada rezeki untuk umroh, ya, saya belum bisa mengembalikan pada Anda, ya, insya Allah itu tenang. Ini jangan sampai dia minta, kalau kamu ini mau apa? Mau umroh. Lu kan kamu punya tanggung, ya terserah, ya nantilah. Nggak boleh seperti itu. Itu juga menyakiti hati orang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tazkiyatun nufus. Bersihkan penyakit hati. Satu hal lagi, sebelum berangkat ini mulailah perbaiki diri. Terutama apa? Ibadahnya. Karena pembiasaan diri saat ini akan menjadi penentu nanti di sana. Nggak bisa mau dirancang-rancang, saya nanti aja deh, ya. Saya mau baiknya kalau sudah sampai Mekah Madinah, kalau saya sudah umroh nanti saya cius dia mau baik. Nggak bisa. Mau baik itu ya sekarang ini, ya. Mulai hari ini setelah manasik ini harus lebih baik. Apa? Ya sholatnya, ya tutur katanya, ya sama istri, sama suami, sama pasangan hidup, sama orang tua, sama tetangga. Dan mulai disiplinkan sholatnya, ya, sholat tahajudnya terutama. Bapak Ibu termasuk yang rajin bangun malam atau rajin sholat malam ya? Halo, assalamualaikum. Termasuk yang rajin bangun malam atau rajin sholat malam ya? Alhamdulillah, insyaallah ya. Intinya apa? Malu mengatakan cinta kepada Rasul, belum pantas mengatakan cinta kepada Rasul kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud. Apalagi nanti di sana. Baik, itu inti poin. Kaitannya dengan ilmunya saya akan berikan nanti, karena Rasul menyatakan tadi, khuddu anni manasikakum, ambillah dalam pelaksanaan manasik itu, pelaksanaan manasiknya atau pelaksanaan ibadahnya umrah maupun haji harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Baik Bapak Ibu Saudara seiman, kemudian yang kaitannya dengan ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah seluruh ucapan, perbuatan, kegiatan, aktivitas yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, semata-mata mencari mengharapkan keridhaan Allah dan ikhlas sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah. Ya, jadi diingat yang namanya ibadah landasannya dua. Yang pertama adalah harus ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua adalah ittiba'ur Rasul. Masya Allah, jaminan dari Allah bagi kita, bagi siapa saja
yang menjalankan ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-Imran 31. Katakanlah ya Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikuti Rasul. Jika ibadah kita seperti ibadahnya Rasul, jaminan garansi yang Allah berikan yang pertama, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Nggak ada yang amin nih? Lama banget sih. Dua jaminan, dua garansi yang Allah berikan kepada kita, kepada siapa saja yang ibadahnya betul-betul mengikuti Rasulullah. Yang pertama apa? Katakanlah ya Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikuti Rasul. Jika ibadah kita seperti ibadahnya Rasul, yang pertama yuhibbukumullah, maka Allah akan cintai kita semuanya. Amin ya Rabbi. Yang kedua apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Amin ya Rabbi. Jadi maknanya ingin dicintai Allah, beramallah, beribadahlah seperti ibadahnya Rasul. Ya. Kalau ingin dicintai, beramal ibadahnya seperti ibadahnya Rasul. Ingin diampuni kesalahan dan dosa yang dilakukan, beramallah, beribadahlah seperti ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi juga sudah disinggung oleh Bang Ega tadi, ini umroh bukan jalan-jalan. Ini umroh adalah masalah ibadah, bukan untuk senang-senang. Jadi siapkan hati. Apa yang disiapkan? Kesabaran yang tinggi. Pakaian boleh 1 koper, tapi kesabaran 1 truk. Ya. Nah makanya mohon maaf nih Bapak Ibu, tadi saya sudah singgung, yang suami istri sudah buka-bukaan, tutup buku, nggak ada lagi. Karena nanti yang terjadi banyak sekali ketika di sana suami uring-uringan dengan istrinya. Istri ngomongin suaminya, suami ngomongin istrinya, ada banyak seperti itu. Contohnya suaminya maaf kurang sehat, ya itu Pak, suamiku tuh lelet sekali jalannya. Atau istrinya juga ngomong begitu, atau suaminya mengatakan demikian ya. Ini akan merusak ya. Ini akan merusak hati ketika seseorang ini ya dari sininya sudah ada masalah. Jangan sampai ada masalah, itu harus ditutup hal sebaik mungkin karena ini mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebelum berangkat, nah kemudian ketika di sana berarti ada 2, di Makkah dan di Madinah. Ya. Khusus untuk yang saya awali dari yang nanti berangkatnya langsung Makkah, ya, yang langsung Makkah, maka panjenengan nanti ihlalnya adalah di atas pesawat. Di Qadul Manazil atau Yalamlam sekitar 1 jam atau 47 menit ya, sekitar kurang lebihnya 1 jam sebelum mendarat itu ya, pastikan harus sudah berpakaian ihram, kemudian berikhlal. Ikhlalnya apa? Labbaika Allahumma umrotan ya. Cukup sekali saja tapi yang mantap. Labbaika Allahumma umrotan ya. Nah kalau dari itu berlakulah hukum ketentuan ihram, nanti juga saya jelaskan. Nah kalau sudah seperti itu, ini khusus yang yaitu yang nanti langsung Makkah umroh ya. Jadi nanti akan diingatkan oleh para mutawif atau pemandu. Jadi pastikan yang akan ya, yang langsung maksudnya yang langsung ke Makkah berarti pastikan pakai kain ihramnya nanti di bandara atau sebelum naik pesawat ya. Kalau untuk ibu-ibu yang penting pakaian yang rapi, yang sopan ya. Kalaupun putih jangan sampai putihnya menerawang ya, karena tidak sedikit ibu-ibu umroh tapi pakaiannya nerawang. Lebih baik pakai warna gelap, itu lebih baik ya. Yang penting sopan untuk wanita. Cuman ada hal kadang-kadang wanita yang kurang dipahami ketika dia pakai ihram ya, nanti pas masuk kamar ya dia buka kerudung, padahal dilarang walaupun sesama wanita ya. Mohon maaf
Ini di tempat lain kadang-kadang nggak ada. Walaupun di situ misalkan dia dengan suaminya, posisinya kalau satu kamar dengan suaminya tetap kayak larangan ini lagi berikhram. Jadi bukan masalahnya ini sesama wanita, misalkan kalau itu sama kakaknya atau sama ibunya atau sama temannya, tapi lagi berikhram. Ya, ini pastikan. Jadi ketika Anda membuka kerudung ibu ya, dan itu terlihat, berarti Anda sudah melakukan satu pelanggaran. Jadi gimana? Ya di kamar mandi nanti begitu keluar ya posisinya ya sudah tertutup lagi. Malah nggak mau, malah buka-buka gitu nih. Ini rambut itu kayak apa, Masya Allah. Tidak perlu gitu. Ini penting saya ingatkan. Baik ya. Jadi untuk yang di berangkatnya lebih yaitu langsung maka berarti pelaksanaannya ikhlalnya labbaika Allahumma umratan yaitu di atas pesawat. Adapun yang ke Madinah, jadi berarti ya nanti ya di sana beberapa 4 hari ya, di Madinah 4 hari itu baru nanti. Nah ini langsung kalau yang di Madinah pastikan yaitu sebelum berangkat yaitu silakan mau mandi pakai wewangian boleh, waktu mandinya tapi tidak boleh ketika sudah mandi ya pakai wewangian ya. Kemudian termasuk kain ihramnya dikasih minyak wangi tidak boleh. Jadi bolehnya berwangi-wangian itu ketika mandi saja. Ya. Kemudian untuk ibu-ibu nggak ada lagi berhias-berhias. Ya, ya yang biasa berhias maaf dulu ya, nggak dulu ya sampai nanti selesai pelaksanaannya. Mandinya gimana? Mandinya adalah seperti mandi janabat, yaitu tangan kanan ya hitungan ganjil. Setelah dibersihkan tangan kiri, kemudian aurat, kemudian berwudu, kemudian gebyur-gebyur semuanya. Niatnya bismillah dalam hati saja, yaitu niat mandi ikhram. Ya. Nah nanti kalau panjenengan yang dari Madinah adalah yaitu dari Bir Ali, jadi dari hotel kita di Bir Ali. Di Bir Ali Bapak Ibu, nanti sholatnya nggak usah lama-lama. Di situ nggak usah doa-doa yang panjang nggak. Nanti doanya ada waktunya. Di situ kalau mau doa cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepadaku dan teman-temanku rombongan ini untuk dapat menunaikan umrah dengan baik, benar dan mendapatkan berkah rahmat. Itu saja. Jadi ada yang kemarin ada yang lama-lama sudah diingatkan, ya, ini kesempatan. Iya, itu kesempatan, tapi bukan di situ tempatnya doa. Ya. Di Ali hanya tempat persinggahan, kita sholat tahiyat. Sholatnya 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, kemudian berangkat. Nah nanti kalau sudah di atas pesawat kereta, kalau kereta mungkin nggak ke Bir Ali, ya mungkin dari hotel sudah diingatkan, ya kalau yang naik kereta nanti pas mikot nanti akan dipandu oleh mutawif, yaitu sama ketika ucapannya labbaika Allahumma umrotan. Boleh labbaika Allahumma umrotan. Nanti sekali mengucap tapi yang mantap betul, persiapkan ya. Labbaika Allahumma umrotan. Ya, sudah itu nanti berlakulah ketentuan ihram. Ya. Nah, apa yang paling utama Bapak Ibu ketika nanti di Madinah? Amalan yang paling utama di Madinah secara umum, maka Madinah yang pertama adalah pastikan panjenengan jangan sampai enggak sholat di masjid. Sekali sholat berjamaah di Masjid Nabawi, maka akan mendapatkan 1000 pahala kebaikan. Wah, kalau di Indonesia berapa lama itu Pak? 5 waktu berarti 5000. Nah, makanya kita datang ke sana mungkin membawa dosa, membawa kekhilafan, minta ampun kepada Allah. Satu, maksimalkan, karena jangan heran kami juga menemukan ada seorang mutawif malah dia sholatnya di hotel karena merasa sering jadi mutawif. Nah ini jangan sampai. Jadi ibu-ibu semangat ya, temannya diajak, ayo Pak, ayo Bu, kita. Kalau temannya ada yang malas, tinggalin aja. Ini saatnya bukan gak enak, tapi saatnya kita memaksimalkan ya. Apalagi sholat berjamaah ini luar biasa sekali. Satu, ketika di Nabawi pastikan sholat berjamaahnya di masjid.
Gak di hotel. Yang kedua, banyak sholawat Nabi. Inilah yang paling dicintai. Maka saya katakan, jangan sampai ketika ibu bapak sampai Madinah gak bertemu dengan Rasulullah. Jangan sampai nanti di Makkah gak ketemu Allah. Dalam arti bukan fisiknya, ya, tapi pengakuan kita. Ya Rasul, saya ini umatmu ya Rasul. Saya datang kemari ya Rasul. Saya benar-benar mencintaimu ya Rasul. Membuktikannya cintanya, salah satunya adalah banyak bersolawat kepada Nabi. Ya, banyak bersolawat kepada Nabi. Yang paling pendek, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya anjurkan Bapak Ibu panjenengan ketika bersolawat Nabi sambil membayangkan sosok Nabi. Nabi itu orangnya sangat penyantun, penyabar, dermawan, enggak kasar, akhlaknya mulia, menyenangkan, baik, ramah, ya, bijak, santun, ya, lembut, pengertian, bijak. Sambil menyenangkan bersolawat itu, mulai hari ini dimulai dari sini, yaitu membayangkan sosok Nabi dan panjenengan bersolawatnya sambil yaitu tersenyum. Insya Allah itu akan menjadi perubahan yang baik pada kita. Karena siapa yang dia sholawatnya, insya Allah sambil membayangkan tentang kemuliaan keagungan Rasulullah, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, perbanyak, yaitu pastikan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua adalah banyak bersolawat Nabi. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak doa. Ya, perbanyak doa, zikir, istighfar, kemudian qiraatil Quran. Perbanyak doa, zikir, istighfar, qiraatil Quran. Ya, baca Quran. Ya, syukur-syukur bisa menghatamkan juz 30 aja, Pak. Ya. Juz 30. Ya. Tapi saya sarankan kadang-kadang lebih banyak cenderungnya ngambil banyaknya tetapi nggak memahami. Coba panjenengan pastikan saja mulai hari ini dimulai nih baca Qur'annya, ya. Kalau yang belum bisa ya belajar. Kalau sudah bisa dimaksimalkan. Oh ya, aku nak tanya. Bapak Ibu dalam satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali ya? Halo? Enggak dihitung. Bapak Ibu dalam satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Enggak dihitung. Maksudnya enggak dihitung tuh saking banyaknya, saking sedikitnya. Masya Allah. Nah macam mana nih cakap cinta pada Allah, cinta pada Rasul? Ya, Masya Allah. Kemudian baca Quran, ya, nggak usah bawa Quran yang tebal, dari HP ada, atau yang perjusan itu aja lah, ya, yang juz 30. Saya malah menyarankan, ya, panjenengan kalau nggak bisa yang 30 juz full, cukup dari Anas sampai Atin saja. Tapi panjenengan ngerti artinya. Maksudnya minimal. Maka bacanya itu jangan cepat-cepat ulangi. Oh ini artinya. Nanti akan nikmat di waktu sholat. Ketika panjenengan baca kulhu saja, nanti sholatnya juga akan nikmat itu. Ketika baca inna ataina, nikmat itu. Yakin. Kalau ngerti arti maknanya. Baik. Nah kemudian apa? Yang terpenting juga Bapak Ibu, jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk mendoakan teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dahsyatnya kalau kita mendoakan orang lain apa? Doa-doa kita yang baik itu akan diaminkan oleh malaikat dan akan kembali kepada kita. Doanya yang baik-baik Bu. Kalau yang dia punya utang sama ibu belum bayar-bayar, doain ya Allah, berikan dia kesehatan, lapangan rezekinya, dan gerakkan hatinya ya Allah agar dia mau bayar utang ke saya. Gitu Bu doanya. Gak usah ngancem-ngancem deh. Doa yang lembut itu insya Allah lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah ilmunya gimana dalam berdoa? Dalam berdoa ini ada urut-urutan berdoa. Boleh diingat, boleh ditulis, boleh dicatat, ya, boleh ditulis karena nanti semester keluar loh ini ya, rumarnya, urut-urutan doa. Karena kadang-kadang disuruh doa, tapi nggak diberi urut-urutannya, sehingga maaf kurang makbul juga. Ya. Jadi urut-urutan doa itu yang pertama adalah Bapak Ibu memulailah doa itu dengan membaca Asmaul Husna. Sehafalnya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha.
Allah memiliki nama-nama yang baik, Asmaul Husna. Maka apabila kamu berdoa, sebutlah nama Allah. Di antaranya Ibunda Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan Asmaul Husna, ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum. Jadi Bapak Ibu bisa, ya Allah ya Rahman ya Rahim, Al-Malikul Qudus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbir, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang sangat fasih hafal banget yang pas ya Rozak. Nah, pas ya Rozak itu dibanyakin tuh. Ya Rozak, ya Rozak. Ya. Setuju ya Pak ya, Bu ya? Masya Allah ya. Jadi Asmaul Husna, Asmaul Husna. Baca. Jika ingin doa kita cepat dikabulkan, dijabah oleh Allah, semampunya, enggak harus semuanya yang 99 itu, semampunya, sebisanya. Paling tidak tadi kalau mencontoh Ibunda Fatimah apa? Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum. Ini prakteknya. Kalau kaitannya dengan rezeki, ini mohon maaf, ini doa tentang rezeki ini jarang dikasih. Saya kasih kepada Bapak Ibu. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. 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 Ya Hayyu ya Qayyum. 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 Ya Razak. Ya Razak. Ya Razak. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Allah, berilah aku dan keluargaku rizki yang baik, halal, berkah, banyak, terus menerus, dan rizki yang tidak terduga-duga. Aminnya mana? Jadi ternyata doa tentang rezeki itu Bapak Ibu, kalau panjenengan nggak dikaitkan dengan 6 hal ini, berarti kurang lengkap. Tadi rezeki yang baik, halal, berkah, banyak, terus menerus, dan rezeki yang tidak terduga. Selama ini gitu nggak? Oh ya pantas. Kalau doa mohon kekayaan, hafal nggak yang diajarkan oleh Rasulullah? Bapak Ibu hafal nggak doa mohon kekayaan yang diajarkan oleh Rasulullah? Nggak hafal? Belum hafal? Oh iya pantas gitu. Ustaz saya belum hafalnya ada kayak alhamdulillah kalau begitu. Baiknya. Jadi urut-urutan doa, yang pertama pastikan sebelum berdoa kita membaca Asmaul Husna. Ya, jadi mulai hari ini bisa dipraktekkan nanti habis zuhur, asar dan seterusnya. Satu, baca Asmaul Husna. Kemudian membaca, ini ada 2 pendapat, Al-Fatihah, kemudian sholawat Nabi. Artinya boleh sholawat Nabi dulu, kemudian Al-Fatihah, atau Al-Fatihah, kemudian sholawat Nabi. Ya, jadi yang pertama Asmaul Husna, yang kedua Al-Fatihah, yang ketiga sholawat Nabi, atau sholawat Nabi, Al-Fatihah. Nah, kemudian disempurnakan urutan itu dengan satu lagi. Asmaul Husna, salawat Nabi, Al-Fatihah, Al-Fatihah, salawat Nabi. Satu lagi dengan ini yang bisa dijawab dengan benar nih hadiahnya haji tapi bayar sendiri. Apa dengan istighfar, atau bukan istighfar aja, tapi sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pastikan ketika kita sudah sampai di Madinah, tidak ada lagi perkataan yang kita ucapkan kecuali perkataan yang mengandung nasihat, mengandung ilmu, mengandung hikmah, mengandung manfaat, mengandung ajakan kepada iman, kepada tauhid. Kalau enggak diam. Kalau Rasulullah SAW malu kita Bu kepada Rasul. Jauh-jauh ya, jauh-jauh dari Indonesia datang ke sana, masih ngomel-ngomel. Ya. Jangan. Karena kita
datang kita umrah itu berarti memang kita menyiapkan diri untuk menjadi orang yang baik. Tadi saya katakan jangan sampai kita sampai Madinah nggak ketemu dengan Rasulullah. Dalam arti kata di sini kita merasakan betul yaitu betapa hebatnya Rasulullah, perjuangan Rasulullah luar biasa sekali. Ya. Kenapa? Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik, kalau enggak diam. Dan Rasulullah Pak mengajarkan kepada kita dengan ucapan yang indah. Contohnya, kalau kita mau memulai sesuatu mengucap bismillah. Memulai sesuatu mengucap bismillah. Dapat anugerah? Alhamdulillah. Kena musibah? Berjanji? Ingat dosa? Berjumpa? Assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan? Masya Allah. Saya ulangi. Memulai sesuatu? Bismillah. Dapat anugerah? Kena musibah? Ingat dosa? Berjumpa? Assalamualaikum. Berjanji? Insya Allah. Melihat sesuatu yang mentakjubkan? Masya Allah. Dapat rezeki? Bagi-bagi. Kan alhamdulillahnya udah di depan tadi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah itu ya. Jadi di sana jangan pernah menghina. Hati-hati. Contohnya gini. Ini kok makanan nggak enak sih? Udah bayar mahal-mahal lagi. Hati-hati. Akan panjang ini akibatnya. Ya sudah, memang begitu rezekinya. Karena yang kita keluarkan ini dalam rangka untuk ibadah, nggak usah hitung-hitungan. Kita harus ikhlas. Ini gimana sih? Orang hotelnya ini gimana sih? Pak, Bu, akan terjadi itu mungkin. Ya, kalau kita nggak persiapkan, ngomel apa menyelesaikan masalah? Enggak. Dumul marah-marah, apalagi sampai ngegibah, apalagi nunjuk-nunjuk. Itu apa sih urusanmu? Tak penting seperti ini. Ini penting karena kita akan menjadikan apa? Agar umrah kita itu mabrur. Mabrur itu artinya apa? Diterima oleh Allah, ya, diberi pahala, diampuni dosa kita, dan kita bisa berubah menjadi lebih baik. Amin. Baik ya, itu ketika kita di Madinah. Nah, kalau kita di Makkah, apa yang kita maksimalkan? Sama kalau sholatnya, apalagi di Makkah. Sekali kita sholat di sana 100.000 pahala kebaikan. Maka umrah itu murah sekali. Ya. Coba kalau sekali sholat saja 100.000 pahala kebaikan. Kalau 100.000 pahala kebaikan di Indonesia butuh berapa tahun? Ya. Nah ini pastikan. Nah untuk bapak-bapak ini karena memang kalau umrah memang syaratnya selalu pakai kain ihram bapak. Ya. Jadi ya itulah kesabarannya harus. Saya sih menyarankan kalau bisa panjenengan tuh umrah di lantai bawah saja. Ya. Nanti kaitannya dengan sekalian melihat Ka'bah, dekat dengan Ka'bah. Ya, dibanding di atas. Ya. Nah kalau ibu-ibu sih bebas. Yang penting pakai pakaian rapi, sopan itu, dia bisa langsung masuk ke area tawaf. Tapi kalau bapak-bapak harus memang pakai kain ihram. Ya memang begitulah peraturannya. Dan itu satu kebaikan, ya, menguji kesabaran kita. Nah, rugi lebih baik bapak ibu memaksimalkan tawaf berulang kali, mohon maaf ya, dibanding dengan ya umroh lagi. Ya, tapi ini kan bagian daripada pendapat tidak mengapa. Ya, memang Rasulullah 4 kali berumrah itu dalam waktu yang berbeda. Ya, cuman ada istihad setelah 15 tahun kesini lah. Istihad itu 15 tahun kesini kurang lebihnya atau 20 tahun. Maka digunakan untuk menggunakan kesempatan yaitu umroh lagi. Tapi jika bapak ibu mencukupkan dengan sekali saja, itu pun memang Rasulullah sudah contohkan. Ya, jadi ini nggak usah diperdebatkan karena istihadnya ulama juga pasti ada landasan ilmunya. Ini yang kadang-kadang menjadi pertentangan di antara kita yang merasa oh itu tidak ada nilainya. Hati-hati, jangan, nggak boleh kita ngomong seperti itu. Nah untuk bapak-bapak maksimalkan pak. Kalau saya pengalaman saya itu tawaf itu bisa sehari bisa ngambil 5 kali. 5 kali itu sebelum subuh sekali,
Gak usah keluar, kita nanti begitu habis sholat subuh langsung lanjut lagi 2 kali. Kalau masih kuat fisiknya, habis di situ sampai lama zikir istighfar sampai suruh, kita sambung lagi umroh lagi bisa 3 kali. Kalau ini juga fisiknya kuat, tapi kalau enggak ya secukupnya ya. Nah nanti kalau duhur tuh biasanya berat karena panasnya tadi, tapi bisa waktu asar atau menjelang maghrib. Nah, nanti bisa sekali lagi. Tapi intinya sebenarnya bukan banyaknya, tapi di situ kita betul-betul mengagungkan Allah, ya, mengesahkan Allah. Dan jangan sampai kita ketika sudah di sana kita nggak meyakini seyakinnya Ar-Razzaq yang kasih rezeki Allah. Percuma kalau kita sudah waktu tawaf, waktu kita sa'i, ya, waktu kita jalankan ini kita dari Mekah, kok kita nggak yakin jika yang ngasih rezeki itu adalah Allah. Berarti iman kita belum benar. Kita harus yakin Ar-Razzaq yang kasih rezeki Allah, yang kasih keselamatan Allah. Assalam, sebagaimana Bapak Ibu datang kemari, datang bepergian kemanapun, kan yakin yang kasih keselamatan adalah Allah, yang kasih kebahagiaan Allah, yang kasih kesembuhan Allah. Masya Allah, saya punya pengalaman yang menarik pada waktu itu, sekitar tahun 2014 atau 15, itu Masya Allah ibu-ibu mualaf dari Papua 2017 ya, 2017 itu Masya Allah mualaf dari sini Pak Bu, itu pakai kursi roda. Ustaz, saya nggak bisa apa-apa Ustaz, nanti gimana? Ibu istighfar yang banyak, banyak sholawat Nabi, mohon kepada Allah, Allah masfi'ani, Allah masfi'ani, Allah masfi'ani, ya. Kita berikan yang pendek ya, istighfar, sholawat Nabi, sama Allah masfi'ani, Allah sembuhkan aku, Allah sembuhkan aku, karena suruh baca akhir surat Yasin. Nah ini termasuk ilmu Bapak Ibu. Kalau panjenengan ada yang sakit, apakah di perut, apakah di kepala, apakah di dada, apakah di kaki, mohon maaf, misalkan di perut nih, sering bermasalah di perut, sambil ya jelas minta kepada Allah, sambil baca akhir surat Yasin. Satu akhir dari surat Yasin, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un, sambil bicara Allah masfi, Allah sembuhkan sakit perutku ini, Allah sembuhkan ya Allah sakit perutku ini, apa di dadanya dan semua penyakit mana yang Anda rasakan, minta kepada Allah. Ya, jangan lupa baca Al-Fatihah, sholawat Nabi, ya. Akhir surat Yasin Bu, 1 ayat saja. Surat Yasin akhir, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Masya Allah, itu yang mengejutkan kita semua, terkejut. Hari pertama masih nampak sakit, hari kedua menjelang akhir kita mau ke Makkah, Masya Allah ternyata Pak Allah sembuhkan. Nggak, dia nggak pakai kursi roda lagi. Sampai video callan sama yang anaknya yang di ini, itu mama betul, iya, masa kan mama kok bisa nggak pakai roda? Alhamdulillah, ya, dengan izin Allah. Tapi kita datang ke sana dengan ingin membersihkan hati kita memang. Maka hari ini juga jangan lagi ada prasangka buruk, jangan lagi ada berucap yang nggak baik-baik. Ada istilah mulutmu lidahmu adalah surga nerakamu. Harimau di hutan sana Bu, di taman safari sana, ya. Mulutmu lidahmu adalah surga nerakamu, ya. Baik, Bapak Ibu saudaraku seiman, nama Allah cinta pada kebaikan dan kebenaran. Jadi yang pertama, maksimalkan sholat, yaitu berjamaah di haram. Yang kedua adalah yaitu banyak laki-laki, ya, Bapak Ibu yang terutama diberi kekuatan fisik, maksimalkan tawafnya berulang kali, ya. Kemudian yang ketiga sama tadi, perbanyak doa, zikir, istighfar, baca Quran, ya, sholawat Nabi dan mendoakan yang lainnya. Dan saya tambahkan Bapak Ibu, ini doa yang nggak boleh Bapak Ibu lupakan. Apa doanya? Ya Allah, bisakanlah aku kembali kemari lagi, atau anak keturunanku ya Allah. Itu doa yang paling penting, ya. Ya Allah, bisakanlah aku dan keluargaku dan anak keturunanku. Ya, kalau kita dulu, ya Allah bisakanlah aku kembali lagi ya Allah, dan anak keturunanku pun bisa menunaikan ibadah umrah maupun haji ya Allah. Amin, gitu dong. Lama banget sih. Itu penting doa itu, ya, dan saya sudah praktekkan. Nah, tapi Bapak Ibu,
ya selama doa panjenengan untuk kebaikan, ibadah dan amal soleh, yakin Allah akan kabulkan. Dan ketika doa itu harus hatta mukinun, kata Nabi, sampai kamu betul-betul yakin. Maka ketika panjenengan berdoa itu hinakan sehina mungkin, rendahkan serendah mungkin di hadapan Allah, dan yakin akan keagungan rahmat kasih sayang Allah. Itu yang menjadikan salah satu asbab doa kita akan dikabulkan, diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu kalau di sana maksimalkan semuanya, pokoknya kebaikan yang bisa lakukan. Nah, sempatkan mulai dari sini sudah diniatkan nih, nyiapkan uang-uang kecil. Ya, mungkin yang 5 real, kalau ada yang kalau mau yang kecil lagi ya 1 real misalkan. Ya. Ya. Ya, ada di sini ada stand BSI juga nanti kalau mau tukar ya. Jadi disiapkan, memang ibu dari sini Bapak udah niatkan untuk beri itu saudara kita yang cleaning service itu dari mana aja, nggak harus nyari yang dari Indonesia ya. Kalau tamu Indonesia kasih Indonesia, yang mereka kalau yang India Pakistan, insya Allah beramal di sana lebih. Dan saya ingatkan satu lagi, panjenengan nanti usahakan di sana ada nanti mungkin mutaib atau yang lainnya menawarkan wakaf Quran, paling tidak wakaf Quran lah satu saja ya cukup ya. Ya, soal nanti yang baca siapa tapi berwakaf itu satu kesempatan menjadi amal soleh kita ya. Itu termasuk rugi nanti ya. Kalau enggak sampai di sana murah kok. Kalau dirupiahkan itu sekitar mungkin 80.000 ya, atau enggak nyampe 100.000 kok kalau dirupiahkan. Itu maksimalkan ya sedikit. Tapi ya tadi enggak usah pilih-pilih. Ya, mungkin 1 real atau 5 real. Cuman kalau menurut saya Bapak Ibu, untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah catatannya cuma satu. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Silakan Pak. Ya, silakan sambil dari. Jadi Bapak Ibu Saudara seiman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, intinya kita datang ke sana menunaikan umroh ini tak lain tak bukan untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, ibadah kita, agar akhlak kita baik dan juga dengan keluarga juga lebih baik dan harmonis. Amin ya rabbal alamin. Khusus mohon maaf, ini kadang-kadang ustadznya malu menyampaikan. Di tempat-tempat lain hampir nggak dapat ini. Khusus untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang berangkatnya dengan istrinya atau dengan suami, dengan pasangan di sana jangan lewatkan yaitu ibadah badaniyah. Insya Allah barokah. Yang insya Allah yang belum punya keturunan, insya Allah Allah akan cepatkan diberi keturunan. Amin. Minta kepada Allah. Ustaz nanti harus nyewa hotel. Ya, bilang aja sama temannya. Terutama kalau di Madinah itu sangat memungkinkan ya. Jadi ya gantian, ini ente nggak pulang dulu, ini saya sama istri saya hari ini ya. Nanti begitu saja, nggak usah nyewa hotel lainnya daripada buang waktu. Ibadah badannya insya Allah bagian ibadah yang baik ya, untuk dilakukan khususnya bapak dan ibu. Ini bukan porno, ini ilmu ya. Saya nggak akan segan-segan sampaikan ini, yaitu ya minta kebaikan pada Allah. Jadi bapak ibu maksud ada waktu untuk ibadah badaniyah. Baik, Bapak Ibu Saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran. Nah, sekarang sekembalinya dari sana, yang dikatakan mabrur atau mabrurah, haji ataupun umrohnya seseorang, karena Rasul mengatakan al hajju mabrur laisa laul jaza illal jannah. Adapun umroh ini kan haji kecil. Ya, bedanya umroh dengan haji apa? Ya, kalau umroh tidak ada lempar jamarot, tidak ada wukuf Arafah, ya, tidak ada bermalam di Musdalifah Mas'aril Haram. Itu yang menjadi pembeda. Tetapi kalau kaitannya dengan yang 4, ya, ihram, ya, tawaf, sa'i dan tahallul, itu semua ada. Baik Bapak Ibu Saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, selalu mengharapkan keridhaan Allah. Kemudian saya akan tambahkan yang pertama kaitannya tayamum, wudu dan sholat. Ya. Jadi meskipun ada tayamum, tapi saya tidak menganjurkan Bapak Ibu untuk bertayamum. Alasannya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Tapi prakteknya kalau tayamum itu begini.
Ya, praktek tayamum itu Bapak Ibu, ya, ini misalkan meja atau apalah yang yakin ada debunya, ya, ditepukkan sekali, kemudian ditiup, begitu, kemudian wajah, kemudian tangan sampai siku sekali. Itulah tayamum. Kenapa saya tidak menganjurkan Bapak Ibu untuk bertayamum? Karena ayat dalam surat Al-Maidah, kamu bertayamum kalau kamu nggak menyumpahin air sama sekali. Nah, nanti saran saya Bapak Ibu pakai yang ada spray itu, ya. Jadi kalau air segini ini, wah bisa untuk 20-30 orang. Ya. Nah, gimana wudhu Quran? Ini saya sebutnya wudhu Quran. Jadi wudhu Quran, prakteknya Bapak Ibu ya biar jelas kalian. Jadi enggak di bandara, di pesawat pun enggak akan nanti menyebar kemana-mana, enggak, ya. Nah, jadi kalau yang pakai spray itu lebih praktis, terutama lebih ibu nanti kalau pas batal, pas tawaf, kalau harus nyari ke toilet, aduh datang lagi sudah batal lagi, balik lagi kapan kelarnya. Ini wudhu Quran, ya. Jadi wudhu Quran ini, ya, biasanya nggak kelihatan. Ini dilihat. Bismillah, jangan lupa. Qala Rasulullah SAW apa? La wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Enggaklah sempurna wudu seseorang kecuali dia menyebut bismillah. Maka jangan lupa menyebut bismillah. Ini tadi saya terangkan. Ya, jadi wudu Quran ini bismillah. Langsung ke wajah. Sekali cukup, 3 kali sempurna. Ini masih basah, ya, langsung, ya, sekali cukup, 3 kali sempurna. Oh, ini kalau masih basah teruskan aja. Tapi kalau ini kering, keluarkan. Ya. Sama untuk bapak-bapak seperti itu biasa. Ini udah kering. Bila. Jadi kalau untuk bapak-bapak sama. Ini cara wudhunya sampai tengkuk, kemudian sekali. Untuk ibu-ibu gimana? Ibu-ibu bisa cukup pegang depannya saja, atau dari dalam pegang rambut dengan telinga. Untuk bapak-bapak otomatis kan pakai sendalnya nggak bertutup. Jadi sendalnya, maaf, pastikan sendalnya kayak sendal gunung itu kan, ya, atau sendal jepit. Jadi nggak boleh bertutup. Kalau bertutup nanti membatalkan malah merusak, melanggar ketentuan ihram. Ya. Jadi kalau ibu-ibu di atas sepatunya, maaf ya, di atas sepatunya ini, kalau yang jadi di atasnya saja, ya. Kalau gimana kalau sepatunya dilepas di atas kaos kaki? Di atas kalau pakai sepatu, maka di atas sepatunya saja, ya. Sekali cukup, 3 kali sempurna. Kalau bapak-bapak tadi kasih air kakinya tadi. Ini kalau posisi di atas pesawat atau di kendaraan. Seperti nggak harus nunggu umroh. Dimanapun kita berjalan sekarang ini, sekarang dalam perjalanan begitu. Kenapa? Karena hampir kita nggak menemukan yang namanya ketemu air. Mesti insya Allah ketemu air. Ya, jadi itu wudhu Quran. Ini nggak khawatir juga. Insya Allah. Tapi kalau bapak, kalau saya yakin mantap ke tayamum, monggo. Cuman saya memahami surat Al-Maidah ayat yang ke-6 itu tanpa tayamum karena kita masih menjumpai air. Itu alasannya. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara seiman, ya. Kemudian untuk praktek sholat, ya, praktek sholat, perhatikan dari takbir banyak di antara kita yang belum pas. Rasulullah SAW mencontohkan takbir itu dengan 2 cara. Allahu Akbar sebahu, Allahu Akbar setelinga. Monggo panjenengan serat yang mana, cenderung yang mana, semuanya ada dasarnya. Jadi Allahu Akbar sebahu, Allahu Akbar setelinga. Kemudian meletakkan tangan